Namaku Eni Teres. Sekarang aku tuh fotografer untuk di daerah Paris, sekitar Paris dan Versailles. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ica Ayu. Kali ini saya nggak sendirian guys, saya ditemenin sama teman saya, fotografer profesional. Yes, fotografer, tukang foto gitu ya, profesional di Paris guys. Jadi kita biarin aja Mbak Eni nih kenalan langsung. Coba Mbak perkenalkan dirinya, namanya siapa? Udah dikasih tahu ya namanya siapa. Pekerjaannya apa dan lain-lain. Namaku Eni Teres. Sekarang aku tuh fotografer untuk di daerah Paris, sekitar Paris dan Versailles sekarang ini. Oke, jadi fotografer di Paris dan Versailles. Ini sekarang kita lagi ada di Versailles loh guys, keren banget di sini. Ceritain dong Mbak, kalau misalkan fotografer itu di Paris kan, apalagi orang Indonesia nih ya, klien-kliennya itu siapa sih? Majority memang Indonesia ya, majority. Terus tapi ada juga yang dari Asia yang lain, Filipina, Singapura, Malaysia, India juga ada, Vietnam aku pernah, Korea juga, Arab tuh juga menarik gitu. Wah udah internasional banget nih ya. Terus kalau yang Western itu biasanya dari Amerika sama Kanada. Kalau Prancis sendiri pernah nggak? Prancis ada sih, nggak banyak ya. Mungkin karena apa? Bosen juga kali ya. Udah ngapain juga foto di situ gitu. Kebanyakan untuk apa nih? Apakah pre-wedding atau foto-foto biasa aja atau pasca wedding atau apa? Nah itu macam-macam ya. Kebanyakan sih mereka turis, jadi lebih ke vacation fotografi. Ya. Gimana kita mengcapture momen mereka, membantu mengcapture momen mereka gitu, supaya mereka tuh pulang dengan ada kenangan gitu ya, yang bisa jadi pengingat mereka gitu. Jadi ngikutin mereka dong jalan-jalan kemana gitu? Enggak, jadi kalau aku biasanya kan mereka kontak aku, terus kita janjian gitu mau kemana, dia ingin fotonya tuh di mana gitu ya. Jadi kita arrange waktunya untuk ketemu di tempat itu. Nanti kita sesuaikan, aku sesuaikan sama kebutuhan dia sih. Jadi mereka maunya apa bisa Mbak suggest juga gitu. Enaknya di sini gitu. Karena memang kebutuhannya macam-macam sih. Selain vacation biasa, ada yang memang honeymoon ya. Jadi honeymoon, couple honeymoon itu kan banyak. Jadi dia ke Paris. Kalau yang dulu mereka nggak dokumentasinya itu dokumentasi biasa sendiri gitu ya. Sekarang ini mereka pakai fotografer karena lebih gampang gitu. Lebih praktis bagi mereka untuk datang ke sini, terus traveling light, terus habis gitu dia di sini udah ada fotografer yang udah tahu tempat-tempat yang cakepnya di mana, spot-spotnya di mana gitu. Jadi sekarang mode-nya ke situ gitu. Terus mau tanya lagi nih Mbak, kalau misalkan pas lagi foto-foto gitu Mbak yang mengarahkan gaya atau natural aja atau tergantung? Ini tergantung ya. Jadi kalau aku biasanya karena momen itu yang penting buat aku tuh. Jadi challenge yang utama buat aku dalam memotret seseorang itu adalah mengcapture momennya dia. Jadi momen yang naturally dari dia gitu. Jadi aku arahin biasanya memang di mindsetnya dia sebelum datang, pokoknya jangan khawatir gitu. Di sini aku akan mengabadikan momen kamu gitu. Nah tugasku di sini adalah nanti saat dia datang adalah membuat dia itu sudah seperti punya temen gitu. Saat datang ke Prancis dia merasa punya temen, udah kenal aku. Terus kita seperti jalan-jalan gitu biasa gitu. Nah di tempat itu dia akan merasa at home gitu ya. Jadi karena dia at home, dia tuh otomatis bisa berekspresi, nggak sungkan untuk nunjukin dirinya tuh seperti apa gitu ya. Dari situ aku tuh bisa mengambil momennya dia gitu. Jadi mengcapture, kita sensitif aja gitu sebagai fotografer, sensitif. Ini nih sweet banget dia waktu kayak begini gitu di tempat ini gitu ya. Jadi nah itu aku kira challenge-nya di situ gitu. Jadi memang harus observatif banget ya, lihat situasi saat itu gimana. Rata-rata berapa lama tuh Mbak satu sesi foto?
Satu lokasi biasanya 1 jam. Satu lokasi biasanya 1 jam. Tapi cuman tergantung sih. Kadang-kadang couple gitu, biasanya atau single dia bisa kan geraknya bisa cepet ya. Jadi kita bisa lebih cepat gitu untuk ganti. Tapi kalau orangnya lebih banyak, kadang-kadang family atau apa gitu, lebih kita butuh waktu, kesabaran yang lebih untuk ya itu menanti momennya itu supaya kita tuh berhasil. Apalagi kalau bawa anak-anak ya, anak-anak yang nggak mau difoto lah, apalah, pasti lebih ribet lagi dijamin. Harganya berapa? Nggak usah dijawab, ya, langsung tanya sendiri aja ya sama Mbak Eni. Ini ada saya kasih Instagramnya, langsung kontak aja DM langsung sendiri deh, tanya harga ya, atau tanya availability-nya. Terus kalau ngomongin soal turis, karena seperti Mbak tadi bilang kan, rata-rata klien itu adalah orang asing yang datang ke sini untuk berwisata. Sekarang nih, malheureusement, sayangnya seluruh dunia kan lagi tertimpa pandemi ini ya, corona. Terus gimana nih Mbak jadinya sekarang? Kemarin terutama pas lockdown. Kalau lockdown kan semua orang nggak bisa bekerja ya, maksudnya hampir semua orang nggak bisa bekerja. Apalagi pekerjaan Mbak Eni yang mengharuskan untuk datang langsung ke tempat. Gimana dengan situasi tersebut? Iya. Mau ini, karena saya sendiri sebenarnya penasaran, maksudnya banyak banget kan orang yang kerja misalnya di hotel, di apa ya, yang berhubungan dengan pariwisata lah ya. Tapi kalau misalkan mereka istilahnya pegawai, itu kan kurang lebih santai, karena di Prancis seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ada yang namanya chômage partiel atau tunjangan dari pemerintah untuk membantu orang-orang tersebut, pekerja-pekerja tersebut. Nah kalau Mbak kan berarti hitungannya pegawai diri sendiri ya, freelancer. Itu gimana kalau boleh diceritakan? Ya memang kalau pandemi ini memang paling kena ya, kita tuh paling kena. Nah jadi ya kita berhenti gitu, kita sabar aja, kita menunggu momennya tuh balik lagi gitu ya. Aku yakin pasti balik kan, memang Paris kan magic banget gitu tempatnya, jadi aku yakin bisa balik. Nah cuman harus optimis. Iya, pasti optimis balik. Pasti. Nah untungnya sekarang ini kalau di Perancis kan memang ada support dari pemerintah ya, jadi dari sisi finansial kita tuh dijamin, jamin untuk paling enggak untuk kebutuhan sehari-hari yang utama pasti bisa tercover gitu. Jadi ya kita survive dengan itu gitu. Oke, jadi memang ada bantuan ya dari pemerintah untuk freelancer dan wirausahawan apa ya, untuk pebisnis istilahnya. Kan ada hitungannya juga sih, sesuai dengan pendapatan kita berapa, terus kita dapat bantuannya berapa, gitu juga ada hitungannya ya dari pemerintah gitu. Oke, jadi bantuannya disesuaikan dengan pendapatan yang sebelumnya dan tiap orang, tiap kondisi berarti berbeda-beda ya. Kalau aku sih memandang sesuatu itu dari sisi positifnya gitu ya. Aku jadi ada waktu untuk memikirkan untuk kedepannya gimana gitu. Untuk lebih sustainable gitu ya profesi ini. Iya, jadi aku mulai memikirkan, terus membuat kayak program-program apa yang menarik untuk kedepannya, bikin paket-paket baru atau gimana yang nanti bisa lebih menarik lah buat klien yang akan datang ya gitu. Jadi lebih kreatif ya. Lebih kreatif. Emang kalau kepepet tuh jadi lebih kreatif sih, bener nggak? harus untuk survive kan, dengan katanya harus berubah untuk bisa bertahan, jangan mau punah kayak dinosaurus gitu guys. Harus lebih baik gitu. Kalau misalkan ngomongin soal bantuan dari pemerintah ya, ini sih yang menarik pengen saya bahas, karena orang di Indonesia mungkin banyak yang istilahnya salah kaprah gitu. Enak banget dapat bantuan dari pemerintah, enak banget dapat bantuan dari pemerintah. Tapi saya precise juga itu karena Mbak Eni ini mendeklarkan profesinya. Jadi bukan yang kayak istilahnya bekerja bawah tangan gitu kali ya. Jadi karena terdeklar, jadi ya bayar pajak juga kan. Dan akhirnya bagian dari safety itu ya, yang kita bayarin kan sebagian adalah safety buat kita juga sebetulnya kalau ada kejadian seperti ini. Jadi, memang saat kayak ginilah kerasa pentingnya untuk terjadi semua resmi gitu kali ya. Betul. Jadi ya itulah yang bisa jadi saya bilang beda dari mungkin di Indonesia, karena misalnya di Indonesia mungkin kayak pemerintah belum bisa untuk
meminta pajak ke kaki lima atau istilahnya pekerjaan-pekerjaan harian. Jadi kesulitannya di situ menurut saya sih. Dan ya maksudnya kita juga pajaknya Perancis kan termasuk yang paling tinggi di dunia ya. Jadi kerasa banget. Jadi sangat kerasa. Kita sekarang lanjut lagi ke profesinya sebagai fotografer nih Mbak. Tantangannya tuh jadi fotografer di sini apa sih? Tantangan Apalagi kan kerja dengan banyak budaya ya istilahnya. Setiap nationality beda-beda nggak sih karakternya, yang mereka mau apa? Beda, pasti beda ya. Jadi dari situ juga aku tuh belajar dari mereka gitu. Karena jadi tahu kalau Indonesia kan kita udah tahu kayak begini gitu. Kayak gimana Indonesia? Ayo kasih tahu kayak gimana Indonesia. Kita udah ngerti lah ya. Gitu. Jadi kalau Indonesia seperti itu, terus abis gitu Western itu gimana, terus Filipina itu gimana. Filipina mirip-mirip Indonesia tapi lebih ada bedanya dikit gitu ya, dia lebih strict. Dia lebih gitu strict, ya. Lebih tepat waktu yang jelas. Berarti Indonesia kayak gimana bisa ketebak ya salah satunya apa. ya tapi kita maklum sih karena kita sendiri kalau di tempat baru sebagai turis ya satu moodnya kan memang beda ya. Kalau mood kerja sama mood lagi holiday kan beda. Kalau holiday kan pinginnya kita santai lah di sini, ngapain kita tergesa-gesa oleh waktu gitu. Nah itu kadang-kadang kan yang sering membuat orang tuh jadi lupa gitu, terlena gitu kan sama suasana holiday-nya gitu. Jadi ya wajar, aku bilang kadang-kadang telat gitu ya nggak apa-apa, masih bisa diatasi gitu. Cuman kadang-kadang nih kayak tadi Mbak Eni bilang kalau berangkat kerja pagi hari banget. Kenapa? Karena Paris saat biasanya kan rame banget ya Mbak ya. Jadi momen yang bagus untuk mengcapture yang foto-foto cakep-cakep Mbak Eni nih, saya kasih lihat di layar yang kayak gini tuh, didapetinnya tuh pasti pagi-pagi banget kan Mbak? Pagi. Kurang lebih jam berapa? Aku tuh biasanya kalau dia seneng sunrise, aku ajak dia sunrise gitu, karena sunrise itu magic banget gitu kalau dia bisa bangun pagi. Kalau enggak ya kita atur lagi sesuai aku yang menyesuaikan. Jadi kita biasakan diskusi sama klien, pokoknya apapun momennya di Paris itu bagus. Paris is always a good idea teman-teman. Emang bener sih. Kamu yang paling menarik itu biasanya dari negara mana sih Mbak? Kalau pengalaman pribadi selain Indonesia ya, maksudnya yang paling unik, yang paling berkesan, ada nggak? Ingat nggak?